Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 sebagai pembanding dari kelompok 6 akan membahas mengenai geohistori lokasi ibu kota Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-14. Anggota kelompok kami antara lain Sheila Dwi Utari dan Maya Lutfia Agustin. Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan maritim yang bergerak dalam bidang perniagaan laut. Kerajaan Sriwijaya berkembang antara abad ke-7 hingga abad ke-14. Kekuasaan Sriwijaya berada di Sumatera, kemudian terjadi perluasan hingga keluar Sumatera dengan menundukkan Kamboja dan Siam. Setelah itu, sebagian besar dari Jawa dan pantai-pantai di Kalimantan dikuasai juga oleh Kerajaan Sriwijaya. Bahkan, wilayah-wilayah tertentu di Filipina juga menjadi wilayah bawahan dari Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya terukir pada prasasti di sekitar Palembang, yaitu prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuwo yang berangka tahun 682 dan 684 Masehi. Kondisi geografis Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Kondisi tersebut mendorong Sriwijaya sebagai negara maritim yang bergerak pada bidang perniagaan laut. Penelitian yang dilakukan Obeidin menghasilkan kesimpulan bahwa pada masa Kerajaan Sriwijaya dahulu, dataran aluvial Sumatera pantai timur seperti yang ada sekarang ini belum ada. Jazirah Malaka pada waktu itu ada dan membujur lebih ke selatan sampai ke Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan Kepulauan Riau dan Lingga merupakan sambungannya. Adapun Selat Sunda belum atau tidak dikenal orang. Satu-satunya jalan laut yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan adalah Selat Malaka dengan belokannya setelah melewati Pulau Bangka. Pada tahun 1954, Dinas Arkeologi melakukan rekonstruksi pantai timur Sumatera di sekitar Palembang. Hal itu menghasilkan kesimpulan bahwa situs arkeologis di sekitar Palembang semuanya seperti Gading Suro, Candi Angsoka, dan Candi Welang ada di endapan neogen dan tersier lain, artinya tidak ada di dalam lapisan tanah aluvial. Lokasi Palembang berada di pantai, di mana Jambi berada di tepi teluk dan Palembang berada di ujung jazirah. Akan tetapi, selama 7 abad pantainya terus maju ke timur. Hal tersebut menyebabkan pada saat ini lokasi Jambi dan Palembang jaraknya sekitar 70 km dari bibir pantai. Letak ibu kota Kerajaan Sriwijaya. Beberapa ahli berpendapat bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya awalnya berada di Palembang, yakni antara abad ke-7 hingga abad ke-9. Setelah itu, ibu kota Kerajaan Sriwijaya berpindah ke Jambi pada abad ke-10 hingga ke-14. Pusat kerajaan yang berada di Palembang berdasarkan atas penemuan purbakala di daerah tersebut. Selain itu, Palembang terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu dekat dengan pantai dan juga pulau-pulau serta sungai besar sehingga menguntungkan pertahanan di negeri tersebut. Selain itu, terdapat berbagai penemuan seperti penemuan keramik, pahatan pada batu, serta arca-arca yang berkaitan dengan masa Sriwijaya. Palembang juga memiliki 7 prasasti yang mendukung bahwa daerah tersebut merupakan ibu kota dari Kerajaan Sriwijaya, seperti Prasasti Nalanda dan Prasasti Ligor. Geografi purba ibu kota Kerajaan Sriwijaya. Seperti yang telah diketahui, Kerajaan Sriwijaya memiliki 2 ibu kota, yaitu Jambi dan Palembang. Seperti yang terlihat dalam peta, teluk di sekitar Jambi pada waktu itu sangat besar, sehingga orang-orang mengira bahwa itu adalah perbatasan alam antara Swarnadwipa dan Jawadwipa. Di sekitar Jambi
Terdapat Teluk Purba yang dibatasi oleh Pegunungan 30. Teluk ini memanjang ke arah tenggara dan menjadi Bukit Bakar, Teluk Sirih, dan Bukit Tutuhan. Ke arah barat, teluk tersebut berhenti di Pegunungan Barisan sehingga bercabang menjadi dua teluk kecil, yaitu Teluk Tobo dan Teluk Tambesi. Teluk Purba itu juga terdapat pulau-pulau kecil, bagian yang dangkal, tanjung, dan sebagainya. Sedangkan Palembang menempati suatu ujung atau tanjung yang berupa bukit setinggi 26 meter di atas permukaan laut. Itulah yang dinamakan sebagai Bukit Saguntang, dan di dekatnya terdapat sebuah teluk akan tetapi tidak seluas dengan teluk yang berada di Jambi. Kehancuran Kerajaan Sriwijaya. Kehancuran kerajaan ini dapat dikaitkan dengan proses dan pencucian tanah oleh air hujan. Kesuburan tanah menurun akibat penyerapan air yang berlebihan di daerah di mana curah hujan melebihi penguapannya. Air hujan tersebut meresap ke dalam tanah sehingga melarutkan bahan-bahan yang mendorong kesuburan tanah dan mengangkutnya ke lapisan bawah tanah sehingga tidak dapat dicapai oleh akar-akar tumbuhan. Hal tersebut menyebabkan tanah-tanah di wilayah Kerajaan Sriwijaya semakin hari semakin tandus, dan kegiatan agraris tidak dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, Kerajaan Sriwijaya melakukan impor beras dari wilayah lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, terdapat permasalahan di mana pelabuhan-pelabuhan mengalami pendangkalan akibat adanya endapan sungai dan juga proses kenaikan tanah. Oleh karena itu, pendangkalan sungai merupakan penyebab utama dari keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan sebagai pembanding kelompok 6 mengenai geohistori lokasi ibu kota Sriwijaya pada abad ke-7 hingga 14. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.